Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Kamis 23 Desember 2021. Adapun bacaan inspirasi kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Judea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita semua mempunyai nama, dan orang tua kita memberi kita nama dengan alasan tertentu yang menunjukkan mungkin rasa sukacita, kegembiraan, harapan, serta juga mungkin pengingat bagi orang-orang tertentu yang ingin dilestarikan. Pada umumnya banyak bangsa atau suku memberi nama ayah di dalam nama anaknya. Bahkan ada juga orang tertentu mengikutkan nama untuk anaknya mulai dari kakek, bapak, dan juga mungkin dari nama-nama keluarga lain yang berpengaruh, yang dengan nama itu kiranya anak ini menjadi juga seperti orang-orang yang disematkan dalam dirinya. Nah, saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengar bagaimana kisah Yohanes Pembaptis, seorang yang kelahirannya bisa dikatakan sangat unik dan suatu proses kelahiran yang tidak biasa dan mengundang tanda tanya, sekaligus juga membawa orang kepada kepercayaan tentang rencana Tuhan dalam diri keluarga maupun dalam diri anaknya. Peristiwa kelahiran Yohanes mengandung banyak peristiwa-peristiwa unik, mujizat-mujizat. Bisa dikatakan ibunya seorang yang sudah tua, Elisabet, dan bisa dikatakan ya secara manusiawi ilmu kesehatan tubuhnya itu tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan seorang bayi. Tetapi rencana Tuhan melebihi pikiran, hati, dan juga apa yang dipikirkan oleh manusia. Justru dalam peristiwa seperti itulah Allah mau menunjukkan kekuatannya, keperkasaannya kepada kita.
Di samping itu, peristiwa kelahiran Yohanes sebenarnya mau menguji ketaatan kita sebagai manusia. Apakah kita percaya dan taat kepada rencana Tuhan? Bagi mereka yang tidak taat dan tidak percaya akan mengalami tanda-tanda, dan pada umumnya tanda-tanda itu adalah tanda-tanda yang kurang baik. Dalam peristiwa kelahiran Yohanes, ketika malaikat menyatakan kepada Zakaria bapaknya itu tidak percaya bagaimana itu bisa terjadi. Dan karena kekurang percayaannya, akhirnya dia menjadi bisu. Selama Yohanes dikandung oleh ibunya, Zakaria tidak dapat berkata-kata. Dan itu mau menunjukkan bahwa Allah juga bisa memberi kita tanda yang membuat kita bingung sekaligus kagum. Tetapi dari sana Yohanes belajar juga bahwa rencana Allah tidak dapat ditolak. Maka ketika dia sudah lahir dan mau disunat, orang mau memberi dia nama Zakaria, tetapi ibunya Elizabeth mengatakan bahwa namanya adalah Yohanes. Dan ketika mereka mendengar nama itu, mereka heran dan tidak mau menerima karena nama itu tidak lazim dan belum pernah ada nama itu dari tengah-tengah keluarga mereka. Dan justru ketika ditanyakan kepada Zakaria dan dia menyebut dengan tulisan bahwa namanya adalah Yohanes, dengan serta-merta akhirnya dia dapat berbicara. Apa yang mau dikatakan dengan ini? Bahwa kepercayaan dan ketaatan Zakaria kepada rencana Allah akhirnya membuat dia bisa berkata-kata, bisa berbicara. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak pengalaman di mana kita sering tidak taat. Sering kita melawan dan tidak percaya kepada rencana Tuhan, kepada keinginan Tuhan dalam diri kita. Kita mau memberontak, mau lari, karena menyadari bahwa perintah keinginan Tuhan itu sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kedua pribadi ini, Elizabeth dan Zakaria, kita belajar juga suatu proses di mana kita mau menanggapi keinginan Tuhan diperlukan juga kerjasama. Elizabeth dan Zakaria saling mendukung untuk memberi bayi mereka nama Yohanes, yang berarti Allah merahmati, Allah yang memberi rahmat, dan Allah yang selalu menyertai dia. Dan itulah juga menjadi doa dan harapan mereka bahwa anaknya dapat menjadi rahmat bagi semua orang. Dan ternyata pribadi Yohanes Pembaptis akhirnya memang menjadi rahmat bagi banyak orang. Dia membawa semangat pertobatan. Peristiwa kelahirannya, pewartaannya dan keberaniannya serta kematiannya pun, seperti dikatakan oleh Yesus sendiri, tidak ada seorang pun yang pernah dilahirkan wanita melebihi Yohanes Pembaptis. Semua peristiwa itu mau menyatakan kepada kita kedahsyatan kuasa Tuhan dalam diri kita. Bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang mau menerima, tidak ada yang mustahil. Nah, saudara-saudari terkasih, di tengah-tengah kehidupan keluarga, kita pun sering mengalami hal yang sama, bahwa dibutuhkan juga kerjasama antara ayah dan ibu untuk memberi nama yang baik, untuk menciptakan masa depan, untuk menciptakan juga arah bagi anak-anak kita yang lebih pantas dan cocok, sehingga dengan demikian mereka bertumbuh dengan baik. Mereka menjadi pribadi yang sungguh-sungguh
menjadi pribadi yang diingini Tuhan. Untuk itu kita tidak bisa berjalan sendiri. Seperti Elisabet dan Yohanes dan Zakaria, mereka bekerja sama. Mereka selalu mengharapkan Tuhan bekerja di dalam diri mereka. Peristiwa Yohanes dibawa ke bait Allah untuk disunat, untuk menunjukkan juga bagaimana pribadi suami istri adalah pribadi yang taat kepada hukum Taurat, taat kepada perintah dan rencana Tuhan. Di zaman yang serba sulit ini, yang penuh tantangan ini, banyak juga keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk melihat rencana Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Ada banyak keluarga yang karena sudah terlalu lama tidak mendapatkan keturunan, akhirnya mereka putus asa, memilih untuk bercerai, berpisah. Mudah-mudahan dengan pasangan yang lain mereka berharap mendapatkan keturunan. Namun ada juga keluarga yang tetap setia. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau memang Tuhan berkenan memberikan keturunan secara lahiriah, darah dari mereka, mereka menerima. Dan kalau memang Tuhan tidak memberi, mereka dapat dengan setia saling mencintai satu sama lain, atau juga dengan mengadopsi anak. Nah, sikap yang paling diharapkan Tuhan dari diri kita adalah ketika Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita, maka kita harus menerimanya dengan penuh kepercayaan dan ketaatan. Sama seperti kedua bapak dan ibu ini, Elisabet dan Zakaria, kita pun dipanggil dalam kebisuan, dalam kebutaan, dalam penderitaan yang kita alami. Janganlah putus asa. Akan indah pada waktunya, Tuhan akan selalu memberi yang terbaik. Dan seperti Bunda Maria, kita selalu bisa berkata, terjadilah padaku menurut perkataan. Mari Bapak Ibu tetap setia dalam menerima semua pengalaman yang kita alami, yang pahit dan manis, indah dan mengecewakan. Semoga bagi kita Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Bila mana kita setia kepadanya, berharap terus-menerus, penuh iman, maka Tuhan akan mengabulkan. Selamat memasuki Natal. Semoga kanak-kanak Yesus lahir juga di dalam diri kita. Semoga nama itu, Juru Selamat, Penebus itu juga menjadi siapa itu bagi kita, menjadi penebus yang merahmati perjalanan kita sehingga sampai ke tujuan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.